pemuda ini tak sadar menjadi pelampias nafsu tante-tante girang asal Afrika Selatan. Awalnya dia menikmati karena setiap hari dia ibarat mengengkol mesin dompeng. Namun akhirnya inilah yang terjadi. Simak cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, matahari pagi menyingkap hamparan sawah yang mulai menguning. Arif, pemuda berusia 23 tahun, berdiri di tepi pematang dengan pikiran melayang jauh ke negeri asing. Sejak lama, ia mendengar cerita tentang para perantau yang kembali dengan gengsi baru. Rumah permanen, motor mengkilap, sawah bertambah luas. Hatinya bergejolak setiap kali melihat ayahnya yang renta masih memikul karung padi, atau ibunya yang berkeringat di dapur dengan tungku kayu. Aku harus berubah. Aku harus mengangkat derajat mereka, batinnya. Kesempatan itu datang ketika seorang kenalan mempertemukannya dengan seorang agen tenaga kerja. Katanya, Afrika Selatan sedang membutuhkan banyak pekerja untuk proyek konstruksi dan perkebunan. Gajinya besar, jauh melampaui apa yang bisa ia dapatkan dari menjadi buruh tani atau kuli bangunan di kampung. Arif langsung membayangkan adik-adiknya bisa sekolah lebih tinggi, orang tuanya beristirahat dari kerja kasar, dan dirinya pulang dengan bangga sebagai anak yang berhasil. Hari keberangkatan tiba. Dengan koper lusuh dan doa yang dipeluk erat, Arif menatap wajah-wajah keluarga yang menahan tangis di terminal bus. "Doakan aku, Bu. Aku pasti pulang membawa kebahagiaan," ucapnya. Ibunya hanya bisa mengangguk. Air mata bergulir tanpa suara. Perjalanan panjang dari Surabaya menuju Johannesburg terasa seperti mimpi. Ia duduk di pesawat dengan hati yang berkobar, seakan dunia menantinya dengan tangan terbuka. Sesampainya di bandara, seorang pria berjas rapi menyambutnya. "Selamat datang, Arif. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah," katanya sambil menepuk bahu. Arif tersenyum lebar. Tak tahu bahwa kata-kata itu bukanlah janji manis, melainkan awal dari jalan terjal yang penuh jebakan. Beberapa hari pertama di Johannesburg, Arif merasa seperti orang beruntung. Agen yang menjemputnya menyediakan tempat tinggal sederhana bersama beberapa pemuda lain dari berbagai negara. Mereka diberi makan, diberi pakaian layak, dan dijanjikan pekerjaan segera dimulai. Arif mengira semua berjalan lancar. "Sabar saja, sebentar lagi kau akan ditempatkan di proyek konstruksi," kata si agen sambil tersenyum meyakinkan. Namun, waktu berlalu tanpa kepastian. Bukannya dibawa ke lokasi pekerjaan, Arif justru mulai diperkenalkan pada tamu-tamu wanita paruh baya yang datang ke rumah itu. Awalnya ia bingung, tapi agen menjelaskan dengan suara datar, "Inilah pekerjaanmu. Mereka membayar mahal untuk jasamu." Arif tertegun. Tubuhnya kaku. Ia ingin menolak, tapi agen menatap tajam, lalu berbisik, "Kalau kau berani melawan, jangan harap bisa pulang hidup-hidup." Malam pertama menjadi mimpi buruk. Seorang wanita kaya berparas anggun menariknya ke kamar dengan senyum licik. Arif dipaksa menuruti setiap permintaannya. Setelah semuanya usai, wanita itu menepuk bahunya sambil terkekeh. "Kau hebat, Nak. Akan banyak yang menyukaimu." Di saku bajunya terselip sejumlah uang. Arif memandanginya dengan perasaan campur aduk, jijik, marah, sekaligus bingung. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang memuakkan. Arif dijadwalkan melayani hingga 5 orang wanita setiap harinya. Tubuhnya lelah, tapi tekanan mental
jauh lebih menghancurkan. Ia selalu dipuji, seolah-olah kemampuannya itu sebuah anugerah. Namun di balik setiap pujian, ia merasa harga dirinya terkikis habis. Setiap malam sebelum tidur, Arif menatap langit-langit kamar dengan dada sesak. "Aku datang ke sini untuk bekerja, bukan untuk ini," gumamnya. Bayangan wajah ibunya terus menghantui, membuat hatinya remuk. Ia mulai sadar bahwa mimpi indah tentang perantauan hanyalah jebakan yang menyeretnya ke jurang kehinaan. Hari-hari Arif berubah menjadi neraka yang berulang. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh remuk, seolah semua tenaga sudah terkuras habis. Namun agen tetap memaksanya, tampil seakan tak kenal lelah. "Kau aset berharga, jangan mengecewakan." Begitu ancaman yang selalu menyertainya. Semakin lama, rasa bangga yang sempat ia miliki sirna, digantikan oleh kehampaan. Pujian para wanita, uang yang mereka sisipkan, semuanya terasa hampa. Setiap kali tersenyum pura-pura di hadapan mereka, ia merasa seperti bagian dari dirinya mati perlahan. Arif mulai kehilangan arahnya, bahkan sulit mengenali siapa dirinya sebenarnya. Di tengah keputusasaan itu, Arif sering termenung di sudut kamar sempit. Kadang ia berbisik lirih, seakan bicara dengan bayangan, "Ibu, maafkan aku. Aku bukan anak yang kau banggakan lagi." Air matanya menetes diam-diam, membasahi bantal lusuh yang menjadi saksi bisu penderitaannya. Tubuhnya semakin ringkih. Kadang ia jatuh pingsan setelah melayani tamu kelima dalam sehari. Agen marah besar, menendang tubuhnya yang lemas, lalu mengancam akan membuangnya jika tak sanggup bekerja. Ancaman itu justru membuat Arif semakin terdesak, karena ia tahu tak ada tempat aman di negeri asing ini. Namun di balik kelemahan itu, api kecil masih menyala di hatinya. Arif mulai berpikir tentang kebebasan. Ia mengamati celah-celah kesempatan. Kapan agen lengah? Kapan pintu terbuka tanpa penjagaan? Dan di mana jalan keluar menuju keramaian kota? Setiap detail ia simpan rapat-rapat dalam benaknya. Pada suatu malam yang sunyi, ketika para tamu sudah pergi dan agen terlelap, Arif menatap jendela kecil di kamarnya. Hatinya berdegup kencang. "Aku tak bisa begini terus," bisiknya. Untuk pertama kali, tekad melarikan diri benar-benar tumbuh kuat. Meski ia tahu risiko yang menanti. Kesempatan itu datang pada malam penuh keberanian. Arif pura-pura tertidur, menunggu hingga rumah sepi dan langkah sang agen menghilang di balik pintu kamar. Dengan jantung berdegup kencang, ia menyelinap keluar lewat jendela kecil yang selama ini hanya jadi tempat ia menatap bulan. Kaki telanjangnya berlari menembus dinginnya Johannesburg, menyusuri jalanan yang asing. Dengan rasa takut sewaktu ada tangan kasar menariknya kembali. Beberapa kali hampir ketahuan, tapi langkahnya tak berhenti. Ia berlari hingga menemukan sebuah kantor polisi yang masih menyala lampunya. Dengan tubuh gemetar, Arif mengadukan semuanya. Tentang janji palsu pekerjaan, tentang paksaan yang memalukan, tentang hari-hari penuh siksaan. Polisi sempat memandanginya ragu, namun akhirnya memutuskan menahan agen tersebut setelah menemukan bukti dari para korban lain. Minggu-minggu berikutnya, Arif berada di rumah perlindungan. Ia diberi makanan cukup, kasur bersih, dan ruang untuk bernafas. Meski tubuhnya mulai pulih, hatinya tetap diselimuti trauma. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah para wanita dan ancaman agen itu masih datang menghantui. Tapi ia
berusaha bertahan. Aku harus pulang, hanya pulang yang bisa menyembuhkan. Tekadnya, akhirnya dengan bantuan lembaga sosial dan KBRI, Arif bisa kembali ke Indonesia. Ketika turun dari pesawat di Surabaya, tangis ibunya pecah melihat putra sulungnya kembali. Ia memeluk Arif erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Arif hanya terdiam, matanya basah, suaranya tercekat di kerongkongan. Di kampung, ia kembali menapaki sawah yang dulu jadi saksi keinginannya merantau. Namun kini, pandangannya berbeda. Ia tak lagi mengejar harta dengan cara instan. Luka dan trauma itu menjadi pengingat bahwa martabat manusia jauh lebih berharga dari semua uang dunia. Meski sederhana, ia bertekad menjalani hidup dengan bermakna di tanah yang melahirkannya sendiri.